Anies menebang, Jokowi menanam. Polusi udara Jakarta makin mengkhawatirkan. Presiden Jokowi mengimbau untuk menanam pohon-pohon besar guna melawan polusi Jakarta. Presiden juga menegaskan untuk bisa mulai dilakukan penanaman pohon yang besar. Polusi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun-tahun kita alami di ibu kota DKI Jakarta ini, bertahun-tahun kita alami. Salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta. Sebanyak 205 dari ribuan pohon yang ditanam di Taman Monas pada masa pemerintahan Presiden Soeharto 1973 diketahui telah ditebang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ini penebangan pohon di Monas. 190 pohon hilang gara-gara keinginan Anda untuk menyelenggarakan Formula E di Monas. 190 pohon kenapa Anda tebang? Waktu itu kan Formula E rencana akan digunakan di Monas. Nah, nebang pohon untuk bangun Formula E yang itu nggak ada hubungannya. Hanya terjadinya di periode yang hampir sama. Maksud Anda menebang pohon itu untuk membangun sebuah sirkuit ya? Tidak. Bahwa Anda menebang pohon untuk membuat sirkuit di Monas. Meskipun menuai banyak protes, pohon-pohon di trotoar Jalan Keramat Raya tetap akan ditebang oleh Pemprov DKI Jakarta. Penebangan pohon ini untuk mencegah adanya gangguan pada sistem drainase dan untuk revitalisasi trotoar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menebang pohon di sepanjang trotoar Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat. Pemberitahuan penebangan pohon sudah terpasang di setiap pohon yang nantinya akan ditebang. Orang lagi, wow, Anies. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Mana? Lihat, polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia, polusi, is Jakarta. Ya. Jawab, Nis. Apa jawabnya? Jawabnya adalah polusi udara yang terjadi di luar Jakarta yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Ketika anginnya berhembus ke Jakarta, maka indikator di Jakarta akan nyala dan menunjukkan polusinya tinggi. Banjir semalam, orang pada maki-maki semuanya semalam. Saya juga kena semua malam. Terus macet. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Macet tiap hari, lihat kita naik motor, naik mobil itu kan kesenggol macam-macam. Sebanyak 205 dari ribuan pohon yang ditanam di Taman Monas pada masa pemerintahan Presiden Soeharto 1973 diketahui telah ditebang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 190 pohon kenapa Anda tebang? Waktu itu kan Formula E rencana akan digunakan di Monas. Nah, nebang pohon untuk bangun Formula E yang itu nggak ada hubungannya. Hanya terjadinya di periode yang hampir sama. Maksud Anda menebang pohon itu untuk membangun sebuah sirkuit ya? Tidak. Bahwa Anda menebang pohon untuk membuat sirkuit di Monas. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas atau ratas siang ini di Istana Kepresidenan. Ratas ini kembali membahas soal polusi udara di wilayah Jabodetabek. Ya, ratas soal polusi udara, kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sembari menunjuk ke langit di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 28 Agustus 2023. Airlangga menjawab pertanyaan apakah ratas hari ini membahas polusi udara. Saat ditanya apa fokus ratas siang ini, Airlangga menjawab singkat, "Kita lihat nanti," ujarnya. Ratas ini dijadwalkan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju sudah pada berdatangan sejak pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menpan RB Azwar Anas, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menko PMK Muhadjir Effendi, juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jokowi sebelumnya telah menyoroti polusi udara Jakarta yang kian memburuk. Jokowi pun sempat menggelar ratas penanganan polusi udara pada Senin 14 Agustus lalu. Saat itu, Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada para menterinya, seperti penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home hingga pengetatan uji emisi kendaraan bermotor. Arahan-arahan Jokowi dalam rapat itu juga dituangkan ke dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara pada wilayah Jabodetabek. Arahan terbaru disampaikan Presiden Joko Widodo terkait penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Jokowi meminta penanaman pohon-pohon besar mulai dilakukan di perkantoran. Pesan Jokowi itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Istana Jakarta Pusat pada Senin 28 Agustus 2023. Hadir dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menpan RB Azwar Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasri hingga Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo. Siti Nurbaya mengatakan Jokowi meminta semua pihak untuk fokus penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Kementerian dan lembaga terkait diminta lebih tegas dalam kebijakan. Pak Presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini karena menyangkut kesehatan. Jadi, cara-cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Semua kementerian atau lembaga diminta untuk tegas dalam kebijakan, dalam melangkah dan operasi lapangan, ujar Siti dalam konferensi pers setelah rapat. Dia mengatakan sumber polusi udara di Jabodetabek 40% berasal dari emisi kendaraan bermotor, 34% PLTU, dan sisanya dari sumber lain seperti aktivitas rumah tangga. Dia juga menjelaskan soal teknik modifikasi cuaca untuk menangani polusi. Tadi dibahas juga teknik modifikasi cuaca, tapi perlu dipahami, teknik modifikasi cuaca ini perlu awan dan ini perlu katakanlah diperkuat sesuai kondisi yang ada, ujarnya. Siti mengatakan, langkah penanganan polusi udara Jabodetabek berada di bawah komando Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengatakan, KLHK akan melakukan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran. Tentu dalam konteks KLHK penegakan hukum sumber-sumber pencemaran, terutama dari industri, pembangkit listrik, dan lain-lain, dan juga uji emisi kendaraan yang harus ketat, ucapnya. Jokowi minta penanaman pohon besar. Selain itu, kata Siti, Jokowi juga meminta penanaman pohon-pohon besar mulai dilakukan di perkantoran. Masyarakat hingga dunia usaha juga diminta terlibat. Presiden menegaskan untuk bisa dimulai melakukan penanaman pohon-pohon yang besar oleh semua stakeholders termasuk kantor pemerintahan, masyarakat, dan dunia usaha juga di gedung-gedung atau di teras gedung yang besar, kata Siti. Siti menuturkan, Jokowi juga meminta jarak tanam antar pohon diatur. Dia menyebutkan penanaman pohon perlu dilakukan sebanyak-banyaknya. Jadi kita perlu tanam sebanyak-banyaknya. Tadi saya juga diarahkan kalau perlu jarak tanamnya diatur, jangan seperti biasa 3x1 misalnya, tapi cukup 1x1 dan lain-lain, ujar Siti. Lebih lanjut, Siti mengungkapkan ada 161 perusahaan industri yang teridentifikasi sebagai sumber polusi udara. Dari 160 perusahaan itu, sebanyak 11 perusahaan sudah ditindak. Sejak awalnya menerangkan, tim KLHK sudah melakukan operasi ke lapangan untuk penegakan hukum terhadap sumber pencemaran udara,
terutama industri pembangkit listrik. Saya tadi melaporkan sudah dilakukan langkah penegakan hukum. Tim sudah operasi di lapangan, ujar Siti. Siti mengatakan ada 351 perusahaan industri, mulai dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, hingga pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Dari 351 perusahaan itu, 161 diantaranya teridentifikasi sebagai sumber pencemaran udara. Sebagai sumber pencemaran, kami telah melakukan identifikasi sebanyak 161 yang akan kita periksa di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan oleh peralatan yang ada di kementerian. Jadi misalnya yang selalu konsisten, yang tidak sehat di Sumur Batu dan Bantar Gerbang itu ada 120 unit usaha, jelas Siti. Kemudian Lubang Buaya 10, Tangerang 7, Tangerang Selatan 15, Bogor ada 10, yang sudah dilakukan penindakan sampai 24 dan disanksi administrasi 11 entitas. Kami akan melanjutkan 4-5 minggu lagi, lanjut dia. Siti mengatakan industri di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur terdapat sejumlah industri aktif yang konsisten berpotensi menyebabkan polusi. Untuk itu, pihaknya akan melakukan observasi indeks pencemaran udara. Karena industrinya banyak, ada arang aktif, biasanya batok kelapa atau kayu keras. Kayunya dicuci pakai asam, dipakai lagi. Ada juga baja, semen, pakan. Jadi kita akan terus lanjutkan, katanya. Hal lain yang disampaikan Siti Nurbaya setelah rapat terbatas yaitu terkait hujan buatan. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC ini dimulai setelah menimbulkan hasil positif di Bogor. KLHK mengikuti terus perkembangannya. Dalam rekod KLHK setelah hujan jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, dari angka ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara 97 untuk PM 2,5 pada jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Angkanya drop menjadi 29. Artinya kualitas udara jadi baik. Itu di Bogor tegar beriman, kata Siti. Di kawasan Tanah Sareal, KLHK menyebut hujan juga berhasil menurunkan polusi udara. Dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, angka Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU adalah 87. Kemudian setelah hujan, angka ISPU menjadi 13. Masing-masing sektor kementerian berkoordinasi menangani polusi udara dipimpin Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Selain TMC berupa hujan buatan, pemerintah menyerukan penanaman pohon. Presiden menginstruksikan penanaman pohon yang besar, termasuk di kantor pemerintah, dunia usaha, dan teras gedung-gedung besar, kata dia.